Oke, saya mulai ya. Saya konfirmasi dulu. Suara Bu sudah terdengar. Oke, saya konfirmasi lagi. Suara Bu sudah terdengar apa belum? Terdengar, Bu. Sudah ya. Terdengar, Bu. Sampun terdengar. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih. Hari ini kita minggu pertama untuk perkuliahan ya. Kebetulan untuk yang teori kita masih sering, tapi kayaknya untuk praktikum atau workshop juga minggu pertama masih daring ya, karena kita juga harus menindaklanjuti, mengkaji dulu gimana kelanjutannya untuk minggu kedua. Mudah-mudahan udah bisa luring ya untuk workshopnya. Oke. Ketemu lagi sama Bulki setelah kemarin 1 semester saya tidak mengajar, bukan tidak mengajar, jadi tidak mengajar di semester kalian. Jadi ketemu lagi. Wah, nanti tugasnya banyak lagi nih. Tenang, pasti itu. Oke, kebetulan untuk kali ini saya akan mengajar di mata kuliah manajemen kualitas perangkat lunak, yang mana sebenarnya saya mengajar dengan Bu Rati. Untuk sebelum UTS, saya yang mengajar, kemudian nanti setelah UTS, Bu Ratih yang mengajar. Gimana 1 semester kemarin? Setelah saya tidak bertemu, perkuliahannya gimana? Saya pengen dengar cerita dong. Menyenangkan. Proyeknya aman. Aman, Bu. Nah, yang lain aman nggak? Tapi, kok ada tapinya? Waduh, Vicky. Tapi kenapa? Di akhir-akhir. Kenapa? Ngerjakannya di akhir balik. Ada kesalahan. Ada kesalahannya di akhir. Jadi itu. Tapi alhamdulillah berhasil selesai. Alhamdulillah. Oke. Berarti kalian sudah punya 3 proyek ya, dari semester 1, semester 2, sama semester 3. Sudah punya 3 proyek nih kalau kita melihat dari sisi perkuliahan. Nah, siapa tahu di luar perkuliahan kan kalian juga punya proyek-proyek yang lain. Jadi udah nggak 3 tuh, berarti kalian nulis portofolionya udah penuh nih, jangan-jangan 1 lembarnya. Udah ada 100 proyek, Bu, saya, Bu. Pelukis salah bukan 3, ternyata sudah ada 100 proyek. Nah, ngomong-ngomongin kenapa sih kita harus mempelajari manajemen kualitas perangkat lunak, karena kita juga apa ya, kita pengennya kan punya produk dari perangkat lunak yang tidak hanya sekedar membuat saja, tapi kita bisa eh, menjadikan produk kita atau perangkat lunak kita itu menjadi berkualitas. Jadi kita harus belajar di sisi manajemennya juga. Kan nggak mungkin kalian susah-susah bikin tapi tidak dihargai sama orang. Sebenarnya bukan tidak dihargai sih, mungkin kalian belum tahu sih gimana sih yang dikatakan berkualitas menurut pengguna itu yang seperti apa. Jadi menurut kalian sudah berkualitas, sudah bagus, sudah canggih luar biasa. Tapi kan kita tidak tahu dari sisi pengguna. Oke ya. Sebelumnya saya mau share screen. Ada yang lagi yang mau di-sharing? Bu, saya pengen cerita, Bu, semester kemarin. Ini saya share dulu.
Oke, sudah tampil ya. Nah, ini adalah beberapa rancangan dulu sebelum kita bahas ke manajemen perangkat lunak. Saya ingin menyampaikan beberapa rancangan yang akan kami sampaikan, saya dan Bu Ratih maksudnya, selama satu semester ini. Ada 14, tapi intinya sebenarnya ada sekitar 10 lah. Jadi ini adalah beberapa rancangan pembelajaran kita dalam satu semester. Nah, untuk minggu pertama kita akan membahas katanya lingkup kualitas perangkat lunak. Jadi kita akan mempelajari kaitannya dengan perangkat lunak itu seperti apa, kaitannya dengan kualitas perangkat lunak itu seperti apa. Jadi hari ini kita santai aja. Udah ada tugas belum ya kira-kira? Jadi kita masih meraba-raba, masih mempelajari katanya dengan kualitas perangkat lunak, definisi-definisi kualitas perangkat lunak itu yang seperti apa. Kemudian nanti di minggu kedua kita baru belajar katanya dengan aspek perangkat lunak itu seperti apa. Kemudian sebenarnya dari minggu ke-1 dan kedua ini berkesinambungan, karena kalau kita mempelajari lingkup kualitas perangkat lunak, kita juga harus mempelajari aspek kualitas perangkat lunak tersebut. Tapi kita bagi menjadi 2 bagian supaya lebih fokus lagi. Kemudian di minggu ketiga kita juga mempelajari kaitannya dengan tantangan manajemen kualitas perangkat lunak. Nah, kalau kita ngomongin tantangan itu sudah pasti ada. Jadi dari sisi kalian mendevelop suatu aplikasi aja juga sudah ada tantangan. Nah, untuk memanajemen juga supaya perangkat lunaknya berkualitas, kita pasti punya tantangan tersebut. Kemudian kaitannya dengan software quality challenge apa? Kaitannya dengan software quality challenge di minggu keempat. Jadi nanti ke minggu keempat kita belajar katanya dengan software quality challenge. Kemudian minggu kelimanya kita belajar katanya faktor kualitas perangkat lunaknya. Jadi yang membuat kualitas yang dinamakan perangkat lunaknya berkualitas itu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi, nanti kita belajar di minggu ke-5. Kemudian di minggu ke-6 kita belajar katanya dengan komponen jaminan kualitas perangkat lunak. Minggu ke-7 kita juga belajar di software quality insurance. Jadi nanti untuk quality insurance kita belajar software-software apa yang bisa menunjang untuk quality assurance itu apa. Kemudian 8 nanti UTS. Nah, UTS-nya seperti apa ditunggu saja ya. Kan masih minggu pertama, gak usah mikir UTS dulu. Kemudian setelah itu di minggu ke-9 sama 10 kalian belajar katanya dengan pengaplikasian kontrak review. Terus kemudian ini udah ketemu laboratif nih. Jadi ketemu sama Bluepi selesai di minggu ke-7. Terus kemudian di minggu 11 belajar katanya dengan aspek penting pada kontrak review-nya. Terus kemudian di minggu 12 kita belajar kaitannya dengan integrating quality activities pada suatu project, resikalnya project itu seperti apa. Minggu ke-13 sama 14 ini sebenarnya sama, kaitannya dengan pengaplikasian. Jadi dari quality activities 12 sama 14 ini sebenarnya sama sih, jadi satu kesatuan aja. Cuma berbeda subtopiknya aja. Jadi kalau yang minggu ke-14 nanti kalian sudah kaitannya dengan memasukkan proyeknya, kaitannya dengan proyek-proyek yang sudah kalian punya. Minggu ke-15 presentasi. Jadi sebenarnya nggak sampai 14 topik ya. Hanya ada beberapa topik utama aja. Cuma mungkin pembagian dalam penyampaian materinya dibagi dalam 2 minggu atau 3 minggu. Jadi kelihatannya. Nah, jadi ini kalian mulai hari ini akan belajar katanya dengan manajemen kualitas perangkat lunak. Jadi nanti kalau sudah punya beberapa proyek, sudah punya beberapa aplikasi, itu gampang dah. Berarti saya tinggal melihat nih kira-kira perangkat lunak atau software yang sudah saya bikin itu sudah berkualitas atau belum. Jadi dari proyek-proyek yang sudah kalian punya,
tinggal menilai nih kira-kira sudah berkualitas apa belum. Begitu ya, kira-kira ini adalah beberapa rancangan pembelajaran dalam satu semester, kurang lebihnya ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kaitannya dengan kontrak perkuliahan. Ini adalah kontrak perkuliahan yang saya tawarkan. Jadi presensinya adalah 10%, tugas-tugasnya 30%, UTS-nya 25%, kemudian UAS-nya adalah 35%. Kira-kira ini nanti yang menjadi penilaian kami. Bisa diterima? Bu, saya presensinya 0% aja, ditaruh di tugas 40%. Gitu. Saya ganti, nggak apa-apa ini. Bisa diedit. Nah, sudah bisa diterima. Jadi nanti tugasnya ya kaitannya gimana kalian dalam manajemen untuk perangkat lunak kalian. Kemarin sudah pernah belajar kaitannya dengan manajemen proyek belum? Sudah pernah belajar manajemen proyek? Sudah atau belum? Belum pernah ya? Belum, Bu. Oke. Untuk kontrak kuliahnya sudah fix ya, bisa diterima ya? Oke. Belum pernah membahas kaitannya dengan manajemen proyek. Berarti kalian sudah pernah belajar belum gimana sih kalian bisa memberikan harga untuk suatu produk yang kalian bikin? Sudah pernah dipelajari belum? Nggak harus di perkuliahan sih. Siapa tahu di luar perkuliahan pernah sharing nih sama kakak tingkatnya. Saya untuk menghargai produknya itu Bu, pokoknya kalau yang mesen adalah teman dekat, harganya sekitar ini. Kalau yang mesen temennya nggak deket-deket amat, harganya lada mahal lagi Bu. Apa seperti itu apa gimana? Menilai untuk mengukur harga. Kira-kira seperti apa? Untuk menghargai produk kalian yang sudah pernah dibikin. Atau mungkin nih, menawarkan produk yang sudah jadi nggak harus ke teman sih, ke siapapun. Gimana kira-kira? Ada yang sudah pernah menjual produk? Saya Gimana? Jadi waktu SMK itu ada tugas akhir. Tugas akhirnya itu buat aplikasi dan itu gandeng sama mata pelajaran KW waktu itu. Jadi dijual gitu buat aplikasinya. Terus? Nah, jadi karena aplikasinya itu hasil dari diskusi sama TPQ sekitar gitu, sama dari saya itu. Jadi pas waktu nawar harganya itu enak aja, saya kayak bilang, Pak ini sekian gitu, langsung iya gitu. Enggak, terus kalian menentukan harganya itu gimana? Untuk menentukan harganya berdasarkan ini sih Bu, buat aplikasinya itu awalnya itu berapa? Kan kalau dulu itu basis desktop itu bikinnya habis berapa? Habis 150-an Bu, habis 150-an. Untuk beli template sih Bu, untuk beli template sama buku untuk belajar CRUD waktu itu. Terus untuk kinerja kalian itu kira-kira dihargai berapa? Sama kalian. Untuk kinerjamu, misalnya tim nih, untuk kinerja kalian dalam satu tim itu gimana menghargainya? Kan nggak mungkin harganya 150 kan? Pasti kan ya oke, dari template-nya mungkin habis 150. Cuma untuk kinerja kalian misalnya apa nih, presensi nih misalnya ini. Untuk presensi itu berarti kan harus ada login.
Nah, untuk membuat login itu kan harus dihargai berapa gitu-gitu. Tingkat kesulitannya antara membuat login dan untuk membuat entry data itu kan berbeda. Ya kalau di saya sih dulu Bu, itu ada 2 orang, jadi kelompokannya itu maksimal 2 orang waktu itu. Saya kalau gaji itu apa ya, kalau ngebayar temennya itu nggak tahu ya Bu, saya bingung juga perhitungannya saya waktu itu. Ya, Jadi maksudnya gini, untuk harga untuk kalian kan kalau seandainya kita ngomongin ini deh, barang misalnya kalau buku kita apa namanya ngambil dari supplier misalnya harganya 10.000, kemudian kita menjual 15.000, kita berarti menghargainya 5.000 kan keuntungannya. Nah, untuk produk kalian dalam bentuk aplikasi, gimana kalian bisa memberikan harga? Misalnya nih, produk presensinya saya berikan harga 1 juta misalnya kayak gitu. Nah, untuk menentukan 1 juta itu kan kalian juga harus ada pertimbangan. Mungkin semana-mana tiba ngasih harga dengan nominal 1 juta kan seperti itu. Nah, itu gimana sih si Ibnu itu kalau dulu, nggak usah ngomongin yang sekarang, yang dulu itu pengalamannya seperti apa memberi ngasih harga si produk tersebut? oke, jadi dulu itu ada mata pelajaran Bukan harganya. itu kayak belajar tentang biaya tetap, biaya variabel seperti itu Bu. Dan belajar juga. Nah, jadi kira-kira nih dari biaya itu semua, dari biaya tetap sama biaya variabel cost itu, kalau misal kita pengen untung, saya lupa namanya apa itu Bu. Jadi tapi waktu itu pernah ngelakuin sih. Jadi misal saya bilang ke teman saya ini mau untung berapa gitu. Nah, misal mau untung 500.000 atau mau untung 1 juta gitu ya Bu. Dalam bulan berarti harus menjual produk berapa gitu, harus laku berapa gitu Bu. Nanti hasilnya baru dibagi dua gitu. Itu apa kan ada kayak kebutuhan yang terus menerus seperti wifi, server, nah seperti itu Bu. Nah itu dipotong lagi Mas Ibu. Kalau saya dulu gitu, saya tapi lupa cara ngitungnya gimana. Oke. Ya sebenarnya gini, kita untuk menentukan produk itu bisa melihat dari tingkat kesulitan tiap formnya, tiap form yang kita bikin. Misalnya ada form entry data sama form transaksi. Antara form entry data dan form transaksi itu adalah sesuatu kesulitan yang berbeda. Sesuatu kesulitan yang berbeda, yang namanya entry data itu akan lebih mudah daripada untuk transaksi. Nah, jadi nanti kalau seandainya ini menentukan harganya ya udah sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi kalau Bu berarti nanti kalau ngomong ke klien kita ngomongin untuk entry data harganya misalnya 150.000 atau 500.000, kemudian untuk transaksi harganya 700.000. Apakah demikian? Enggak demikian juga. Ya kita ngomonginnya dengan harga totalnya saja, tapi kita harus punya part-partnya untuk apa ya namanya rinciannya. Jadi kenapa harganya bisa sampai sedemikian rupa? Jadi misalnya harga totalnya menjadi 7 juta nih. Kenapa kok bisa harga aplikasinya itu 7 juta? Kita harus ini memberikan rincian bahwasanya Pak atau bahwasanya Bu untuk membuat query di dalam transaksi susah. Karena kita harus memberikan misalnya trigger, kemudian view, kemudian apa lagi? Prosedur, dan itu tuh rumit karena kita harus mengambil dari data untuk data tadi misalnya apa presensi data mahasiswanya misalnya kayak gitu, kita harus menyesuaikan juga nih nanti karena presensinya tiap mata kuliah berarti kita harus menyesuaikan jadwalnya juga misalnya kayak gitu. Jadi itu yang susah, itu harus dirinci. Nah, kenapa kita juga harus mempelajari hal tersebut? Karena nanti juga kaitannya dengan kualitas perangkat lunaknya. Kaitannya kualitas perangkat lunak, kita kan juga mencari atau menilainya juga bukan dari keseluruhan aslinya, tapi tiap formnya, tiap partnya, tiap karakteristiknya.
setiap bagian-bagian dari aplikasinya. Kan orang menilai nggak langsung keseluruhan seperti apa. Biasanya, oh Mbak atau Mas, di bagian form entry data itu sebenarnya saya sudah suka nih, sudah sesuai dengan keinginan saya, sudah sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Tapi kenapa ketika di sisi presensinya ini menjadi kurang kurang friendly terhadap kita, terhadap usernya, karena mungkin warnanya ini tidak sesuai, atau mungkin button-buttonnya terlalu kecil, buttonnya terlalu besar, posisinya tidak tidak enak. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya antara memberikan harga itu juga ini berkaitan dengan gimana kita bisa menentukan untuk kualitas perangkat lunak yang sudah kalian ciptakan. Oke ya, pengantarnya seperti itu. Kita mulai ke definisi dengan kualitas perangkat lunak. Oke. Jadi untuk ya, Danu, kenapa? Mohon maaf Bu, ini absennya untuk golongan D masih belum bisa di e-learning. Golongan D, bentar ya. Golongan D. Bentar saya jelaskan. Yang ABC aman. Aman, Bu. Golongan B aman, Bu. Golongan B. Iya. Sudah ini tapi bentar. Oh, ini nyambung di jantung. Oke, sudah coba. Sudah bisa? Sudah bisa Bu, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Kita belajar ke ruang lingkup kualitas perangkat lunak. Jadi menurut si Crosby, dia mendefinisikan bahwasanya kualitas itu atau mutu sebagai conformance to requirement. Jadi kesesuaian dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kesesuaian dengan kebutuhan. Itu adalah yang dinamakan kualitas atau mutu. Nah, jadi selama seseorang itu masih berdebat kaitannya dengan perbedaan antara kebutuhan, kemudian keinginan, dan juga kemauannya, jadi itu bisa didefinisikan bahwasanya kualitas harus mempertimbangkan perspektif pemakaian tersebut. Nah, biasanya kenapa kok harus memperdebat? Kalau tidak berdebat, nanti kita nggak tahu kira-kira apa yang kita buat sudah sesuai dengan keinginan si klien apa belum, sudah sesuai dengan keinginan customer apa belum. Makanya itu biasanya pasti berdebat. Berdebatnya bukan nggak selalu sing kontok-kontokan terus gelut ya, Rek. Cuma pasti nanti ada perbedaan antara apa yang menurut kita itu sudah user interface-nya sudah sesuai, tapi karena penggunanya adalah rata-rata usianya di atas 50 tahun, jadi menurut beliau itu tidak sesuai. Nah, jadi perdebatan itu artinya gini, yang menjadi keinginan atau kebutuhan si klien itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tawarkan. Jadi itu masih harus mempertimbangkan antara perspektif pemakaian tersebut. Jadi tuh kunci utama untuk pertanyaan dari definisi kualitas itu sebenarnya kita harus melihat siapa pemakainya. Jadi kira-kira itu pemakainya siapa, kemudian umurnya berapa, kemudian kira-kira aplikasinya ini untuk apa. Itu untuk menjamin atau untuk menilai bahwasanya perangkat lunak yang sudah kita ciptakan atau kita tawarkan itu sudah berkualitas atau belum. Oke, selanjutnya, nah di sini
disampaikan nih bahwa software yang berkualitas itu adalah yang memiliki kesesuaian yang diharapkan pada semua software yang dibangun dalam hal fungsi softwarenya, kemudian diutamakan juga untuk kerja softwarenya, kemudian standar pembangunan softwarenya itu seperti apa, kemudian dia harus terdokumentasi dan memiliki karakteristik yang ditunjukkan oleh software. Jadi masih tetap nih, sebenarnya masih sama yang dibahas bahwa untuk menjamin atau untuk menilai atau untuk memastikan bahwa software yang kita bikin, yang kita buat itu berkualitas, berarti harus menyesuaikan dengan harapan atau keinginan dari dari seorang klien, dari seorang customer kita. Jadi kalau sudah sesuai berarti itu dinamakan berkualitas. Nah, dari definisi tersebut sebenarnya ada 3 hal nih yang perlu kita tekankan, yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah dari sisi kebutuhan software. Nah, kebutuhan soft fondasi atau menjadi tolak ukur kualitas dari suatu software atau perangkat lunak. Jadi bisa kita bisa nilai bahwasanya jika softwarenya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka kualitasnya pun kurang. Misalnya tadi ke aplikasi sistem informasi, kita melihat dari sudut pandang kita, ternyata itu mesin metode yang luar biasa, kemudian canggihan yang tiada tandingnya, paling canggih Bu, saya bikinnya link itu apa benar yang kalian bikin. Nah, tapi kalau si klien tidak butuh, tetap softwaremu tidak dinilai berkualitas karena kalian tidak memenuhi kebutuhan klien. Padahal kebutuhan software itu menjadi landasan dari kualitas software. Ketika suatu saya move ya kayaknya jaringannya enggak ini. Oke, sepertinya jaringan wifi-nya di kampus kurang bagus. Sampai mana tadi, Kak? Jadi kalau seandainya ada standar, kemudian kalian tidak memenuhi standarnya, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke. Jadi seandainya ada standar-standar yang diberikan oleh klien bahwasanya softwarenya harus demikian, harus mempunyai standar-standar tertentu yang harus terpenuhi. Misalnya gini, dia akan diberikan diskon 50% jika seandainya si pembeli membeli baju sebanyak 100 pieces, misalnya kayak gitu. Nah, itu ada standar yang diberikan kan, berarti itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti aplikasimu tidak dianggap tidak berkualitas atau kurang berkualitas. Nah, selanjutnya yang ketiga, seringkali ada kualitas yang secara langsung diutarakan secara tersirat, seperti kemudahan penggunaan dan pemeliharaan yang baik. Jadi ini adalah
penekanan yang ketiga dari definisi yang tadi kita pelajari, bahwasanya seringkali ada kualitas yang secara langsung diutarakan, biasanya disampaikan dari sisi penggunanya, kemudahannya seperti apa, kemudian dari sisi pemeliharaannya seperti apa. Jadi kualitas software dipertanyakan jika tidak memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya adalah kaitannya masih ke definisi ya. Jadi hari ini kita tadi seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini kita belajar kaitannya dengan ruang lingkup. Berarti nanti belajarnya definisi semua. Diperlukan suatu kualitas produk perangkat lunak yang mempunyai karakter tertentu yang dihubungkan dengan kebutuhan pemakai dan membuat puas penggunanya. Kemudian kualitas perangkat lunak adalah keberadaan karakteristik dari suatu produk yang dijabarkan dalam kebutuhannya. Artinya harus melihat kira-kira karakteristik apa yang berhubungan atau tidak dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pemakai. Jadi kita bisa melihat produk kita berkualitas atau tidak apabila kita memberikan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan klien. Pasti di situ ada yang sesuai kebutuhan dan ada yang tidak sesuai kebutuhan. Jadi yang tidak sesuai kebutuhan itu disebut dengan kontraproduktif karakteristik. Jadi artinya gini, misalnya kita di suatu instansi butuhnya tadi presensi, terus ternyata di situ ada karakteristik dari aplikasi yang kalian berikan ini ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya. Itu disebut kontraproduktif karena itu bisa apa ya istilahnya, bukan menghancurkan ya, bikin yang nggak penting ngapain, itu menjadi suatu kontraproduktif karakteristik dari suatu software. Jadi sesuatu yang tidak dibutuhkan itu disampaikan atau dijelaskan bahwa itu adalah suatu kontraproduktif. Dan berhenti sebentar ya, ada channel. Iya.
Oke, saya lanjutkan ya. Di sini disampaikan bahwasanya tadi dijelaskan bahwa diperlukan suatu kualitas produk perangkat lunak yang mempunyai karakteristik tertentu yang dihubungkan dengan kebutuhan pemakai dan membuat puas penggunanya. Artinya gini, seandainya kita ngomongin sama-sama presensi nih, sistem aplikasi presensi nih, kita lihat antara instansi satu dengan instansi lainnya yang sama-sama memiliki aplikasi presensi, apakah di dalamnya sama? Enggak kan? Jadi setiap instansi mempunyai karakteristik tersendiri meskipun sama-sama presensi, meskipun sama-sama aplikasi. Misalnya lagi apa ya, sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan yang ada di Politeknik Negeri Jember dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya misalnya, sistem informasinya apakah sama? Enggak kan? Dari kedua sistem informasi tersebut pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun intinya sama, di situ ada untuk form peminjaman, sama-sama ada untuk form pengembalian. Tapi perlu kita analisa lagi, apakah semuanya ketiplek gitu. Sama-sama ada input data mahasiswa, sama-sama ada input buku yang dipinjam. Nah, meskipun sama, tapi pasti ada karakteristik yang berbeda di antara keduanya. Jadi, dari sini kita harus bisa menilai. Misalnya nih, kalian kliennya perpustakaan di SMA atau di SMK, terus kalian mengadop dari sistem informasi perpustakaan yang ada di Politeknik Negeri Jember. Sama persis, kalian bikinnya udah nggak buat plus. Itu belum tentu kualitas perangkat kualitas dari sistem informasi perpustakaannya akan dinilai baik ketika di SMA. Karena kenapa? Jangan-jangan tuh ternyata ada karakteristik yang dinamakan kontraproduktif yang tidak sesuai dengan kebutuhan si SMA. Jangan-jangan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di instansi tersebut atau kebutuhan customer. Jadi kunci utama dari pertanyaan dari definisi kualitas itu harus melihat siapa pemakainya. Tadi sudah saya singgung bahwa kita harus melihat siapa pemakainya. Terus kemudian apa yang penting buat si klien, kemudian bagaimana prioritasnya, kaitannya tentang metode yang dibangun, kemudian dikemas atau dibungkus untuk mendukung sebuah produknya itu seperti apa. Kita harus menganalisa hal-hal tersebut. Kita harus mengidentifikasi hal-hal tersebut. Mungkin ada yang bisa diadopsi dari sistem informasi yang ada di perpustakaannya Polij, tapi kan nggak semua kita adopsi untuk perpustakaan yang ada di SMA. Mungkin ada hal-hal yang tidak diperlukan di sana karena tingkat SMA kan ya udah orangnya ya nggak sebanyak yang ada di
Politeknik Negeri Jember. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, katanya dengan siapa pemakainya, kemudian kepentingannya untuk apa, kita harus mengenali nih, kira-kira hierarkinya dari kualitas perangkat lunak itu bagaimana. Jadi kita yang pertama harus bisa tuh menilai bahwa suatu produk perangkat lunak menyediakan fungsi dengan jenis, kemudian menyediakan waktu selama ketika pemakainya memerlukan. Jadi kita harus melihat dari sisi itu. Kemudian kita juga harus melihat kedua produknya harus berjalan. Jadi nanti kita kalau produk berjalan itu sudah pasti, kalau tidak berjalan sudah dipastikan kualitas perangkat lunak kalian tidak baik ya. Lah produk tidak jalan kok dijual kan, seperti itu. Kemudian kita lanjut, nggak mau next Kak. Oke, yang selanjutnya adalah definisi menurut David Gervin. Jadi di sini disampaikan bahwa kualitas suatu perangkat lunak itu dibagi menjadi 5 sudut pandang ya. Di situ ada beberapa view, ada 5 view ternyata. Yang pertama ada transcendental, kemudian ada dari sisi sudut pandang usernya, terus kemudian ada dari sisi sudut pandang manufacturingnya, ada dari sisi product view-nya dan value view-nya. Lalu dari sini bisa menganalisa nggak kira-kira transcendental itu apa, kemudian user itu apa, sisi sudut pandang manufacturing itu apa, bisa dianalisa nggak apa sih yang transcendental itu apa, kemudian dari user view, kalau user view itu kayaknya dari sisi pengguna Bu ya, dari sisi pengguna, tapi ini juga dari sisi pengguna semua sih kalau kita lihat topik-topik yang ada 5 dari sudut pandang yang diberikan David Gervin ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah transcendental view. Jadi apa sih maksudnya? Kenapa kualitas perangkat lunaknya dilihat dari sisi transcendental view? Jadi kualitas yang dapat dikenal atau dirasakan berdasarkan pengalamannya. Jadi pengalaman siapa? Pengalaman si pelanggan atau si customer. Jadi misalnya nih pelanggan atau customer atau klien kita tuh sebenarnya sudah pernah tuh menggunakan aplikasi yang dia pesan yang serupa. Jadi artinya akhirnya dia akan membandingkan kira-kira aplikasinya seperti apa. Jadi saya pernah nih pakai sistem informasi perpustakaan yang ada di polisi. Di sana lebih kompleks. Nah, kenapa ini ya? Kenapa di sini kok tidak bisa menampilkan cover bukunya ya? Kalau yang di SMA ya bisa nggak nanti ditambahkan supaya bisa menampilkan cover bukunya seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, tapi ini sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. Seseorang berdasarkan pengalamannya dapat mengatakan suatu barang berkualitas atau tidak. Jadi dia akan menyampaikan dia akan berkualitas atau tidak, atau produk yang kalian tawarkan itu berkualitas atau tidak berdasarkan dari pengalaman si klien atau pengalaman si user dari pernah mencoba aplikasi yang serupa. Jadi misalnya itu tadi contohnya tadi kalau dari sisi aplikasi atau sistem informasi kalian kurang baik ya, karena si customer misalnya pernah melihat yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Nah bisa jadi nih, oh saya juga pernah nih memakai aplikasi ini, tapi kok ini dulu saya makainya kurang, ini informasi yang diberikan kurang detail, jadi saya kurang suka. Ini lebih bagus daripada yang pernah saya coba. Itu berarti memberikan penilaian bahwa aplikasi yang kalian bikin atau sistem informasi yang kalian tawarkan itu kualitasnya lebih baik daripada yang sebelumnya yang pernah si klien lihat. Kemudian selanjutnya dari sisi user view.
Belum pindah ya? Sudah ganti slide belum? Belum. Belum, Bu. Oke, sebentar. Kayaknya lemot. Kamu next ya. Nah, selanjutnya dari sisi user view. Nah, tadi sudah saya sampaikan, sudah jelas, sudah pasti kalau ada kata-kata user view berarti dari sisi penggunanya, dari sisi sudut pandang si usernya. Jadi sebuah perangkat lunak dikatakan berkualitas jika memenuhi kebutuhan user. Tadi sudah dibahas juga di awal kalau kita harus membuat perangkat lunak nggak perlu canggihnya sesuai tren masa kini, tapi meskipun kita buatnya sesuai dengan tren masa kini yang biasa ada pada saat ini, tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan klien, ya percuma, klien akan menilai produk kalian tidak berkualitas. Jadi tidak sesuai dengan harapan usernya. Nah, namun di sini disampaikan nih, kalau kualitas dari produk pandang user ini sangat tergantung pada orang yang memandangnya. Kita tidak bisa menilai bahwa semuanya akan berkebutuhan yang sama. Jadi ada yang setuju. Misalnya tadi kaitannya dengan perpustakaan, ada yang setuju ketika ada tampilan covernya, ada yang setuju dengan tanpa tampilan cover, karena ya nggak butuh buat apa, gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi tidak akan semua 100% orang akan setuju dengan ada covernya. Mungkin bisa jadi 70-30 atau mungkin 55-45. Nah, karena apa? Itu tergantung dari sudut pandang penggunanya. Produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Pandangan yang subjektif ini mengakibatkan konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Sehingga kualitas bagi seseorang adalah kepuasan maksimum yang dapat dirasakan. Jadi di situ menyampaikan bahwa kualitas atau produk yang berkualitas untuk klien itu adalah dari sisi kepuasan maksimumnya yang seperti apa. Jadi itu dari sudut pandang atau dari sisi user atau dari sisi pengguna. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi sudut pandang manufacturing view. Nah, maksudnya di sini adalah kualitas sebuah produk bisa dilihat dari proses pembuatannya. Jadi pembuatannya seperti apa, kemudian dari sisi perangkat lunak nih, apakah proses pembuatannya sudah melewati semua tahapan tahapan pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapan setiap proses pembangunannya sudah sesuai belum? Sudah dilewati belum tahapan-tahapan pengembangannya? Jadi apakah waktu proses pengembangannya cepat misalnya seperti itu. Jadi sebuah produk dikatakan berkualitas jika telah mengikuti proses manufaktur yang benar. Ini adalah dari sisi sudut pandang manufaktur. Dia akan dikatakan berkualitas bila mana telah mengikuti proses manufaktur yang beda. Terus kemudian yang keempat ya, itu dari sudut pandang produknya. Nah, perangkat lunak dikatakan berkualitas dari sisi sudut pandang produknya apabila kualitas dalam pandangan ini adalah suatu karakteristik atau atribut dapat diukur, tidak ada kesalahan atau bug dalam produknya. Dalam perangkat lunak
sebuah software dikatakan berkualitas jika sedikit bug. Jadi dari sini sebenarnya tidak hanya ini ya, tidak hanya dari sisi penggunanya, dari sisi si pembuatnya, developnya juga akan merasa senang apabila bugnya sedikit. Jadi dia sendiri juga akan menilai bahwa produk saya berhasil kalau bugnya itu sedikit, atau kalau bisa nggak ada bugnya sama sekali, kan seperti itu. Nah, kalau dari sisi kita seorang developnya akan menilai seperti itu, menilai akan produk kalian berhasil jika sedikit bugnya, apalagi dari sisi penggunanya, apalagi dari sisi usernya, apalagi dari sisi customernya, dia akan lebih soalnya dia kan nggak tahu apa-apa kaitannya dengan coding. Jadi ketika banyak bugnya dia akan mencaci maki kalian, kenapa kok error, kenapa kok demikian, kenapa kok yang saya inginkan kadang bisa, kadang enggak, kan seperti itu. Nah, dari makanya itu produknya akan dikatakan berkualitas apabila bugnya sedikit. Yang terakhir adalah dari sisi sudut pandang value-nya, dari sisi nilainya. Memandang kualitas dari segi nilai yang didapatkan user setelah menggunakan produk tersebut. Sebuah produk dikatakan berkualitas jika memberikan nilai manfaat yang tinggi bagi pengguna. Ini sebenarnya sudah saya singgung juga di depan, bahwasanya kita tidak bisa semena-mena membuat produk atau membuat aplikasi meskipun kita sudah memberikan teknologi yang luar biasa. Misalnya kita sudah memberikan teknologi IoT. Nah, tapi kalau kliennya nggak butuh, nilai dari produk kalian itu juga kecil, juga berkurang, nggak butuh ngapain dikasih, kayak gitu. Meskipun teknologinya yang luar biasa, jadi dari sisi kebermanfaatannya juga kurang, dari segi nilai yang didapatkan user juga mengecil. Karena apa? Manfaatnya nggak ada. Jadi bukan kita membuat produk tidak semena-mena kita bikinnya karena kecanggihan yang terjadi pada saat ini, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan si klien. Makanya itu ketika di semester 1 maupun semester 2 kalian belajar yang namanya penggalian informasi, kan. Kita harus belajar ketika mau memberikan solusi terhadap klien, kita harus belajar proses bisnisnya. Kemudian kita juga harus mewawancarai sedetail mungkin kaitannya proses bisnis yang ada di instansi tersebut seperti apa. Kira-kira kalau seandainya kalau seandainya kalian memberikan solusi ini, apakah itu sesuai dengan kebutuhan klien? Itu kan di awal harus digali benar-benar dalam. Makanya kalau seandainya waktu itu dulu Bu Liki menyampaikan, benar-benar digali informasinya, ditanyakan sedetail mungkin, kemudian kalau ada yang nggak paham, coba dikonfirmasi lagi apakah maksud yang kalian terima itu sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Karena kenapa? Untuk memberikan nilai terhadap perangkat lunak kalian, untuk menilai dari sisi manfaat kualitas perangkat lunak kalian. Jadi sebuah perangkat lunak akan dikatakan berkualitas jika dengan adanya perangkat lunak tersebut ada improvement proses yang terjadi pada penggunanya. Jadi misalnya di situ dicontohkan ada e-government, maka seharusnya proses layanan ke masyarakat jadi semakin cepat. Itu dari sisi kebermanfaatan atau dari sisi value view-nya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah 5 nih sudut pandangnya. Sudut pandang menurut David Gervin tadi ya. Sudah cukup, bisa dilanjut, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, kalau menurut kualitas perangkat lunak menurut ISO nih, di situ disampaikan bahwa kualitas yang dikeluarkan oleh ISO
dapat dijadikan acuan dalam memandang kualitas. Nah, si Aisyah menyampaikan bahwa kualitas itu sebenarnya apa sih? Di situ ada derajat tingkat kesesuaian karakteristik suatu produk untuk memenuhi kebutuhan atau spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, coba kalau dilihat dari kalimat ini, dari kalimat definisi kualitas, ada 3 poin utama sebenarnya di sini. Coba kira-kira poin utama itu apa aja? Kualitas adalah derajat tingkat kesesuaian karakteristik suatu produk untuk memenuhi kebutuhan atau spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Coba dari sini ada 3 poin utama yang membangun atau membentuk dari definisi kualitas. Apa coba? Ada yang tahu nggak? Tingkat kesesuaian. Terus? Karakteristik produknya. Kemudian? Sudah? Kurang satu tuh. Apakah sudah memenuhi kebutuhan atau belum? Oke. Dari situ bisa kita lihat bahwasanya, oke, benar sebenarnya. 3 karakteristik yang membangun definisi dari kualitas ada derajat, degree, atau tingkat tadi. Kemudian ada karakteristik, kemudian ada kebutuhan. Benar nggak sih? Benar. Jadi kita bisa lihat dari sisi kebutuhannya atau requirement-nya. Kemudian kunci utamanya ada di karakteristik juga. Kemudian yang terakhir adalah derajat atau tingkat tadi atau degree. Oke, coba kita analisa satu persatu dari sisi kebutuhan. Nah, dari sisi kebutuhan nih, di situ disampaikan bahwasannya konsumen meminta spesifikasi produk dan spesifikasi tersebut harus dinyatakan atau disahkan secara tertulis bahwa spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen sesuai yang diminta. Nah, di sini ada penekanan nih ternyata. Sangat tidak dianjurkan jika tidak menuliskan spesifikasi yang diminta, sebab membuat konsumen akan mengubah kebutuhannya secara tiba-tiba dan itu akan menyulitkan pihak mengembang. Nah, masih ingat nggak bahwasanya ketika kalian harus interview terhadap klien, menggali informasi terhadap klien, terus kemudian wawancara klien, kaitannya dengan apa namanya? Untuk kebutuhan pembangunan sistem informasi atau aplikasi, Luki selalu bilang, jangan lupa dokumentasi, boleh ditulis tangan, boleh pakai video, atau boleh pakai rekam suara. Karena apa? Riskan untuk si klien akan mengubah kebutuhannya secara tiba-tiba. Karena kenapa? Kalau tidak merekam atau tidak menuliskan atau tidak mendokumentasikan, kalian tidak punya bukti. Misalnya nih, yang sebelumnya tidak menyampaikan adanya detail nih, tapi tiba-tiba dia minta detail. Terus kemudian kalian bilang, loh kemarin tidak seperti ini Pak atau Bu, jenengan tidak menginginkan detail waktu kita menggali informasi. Nah, tapi kalian kalau tidak punya bukti, kan nggak bisa ngeyel dong. Tetap sana yang menang. Dan nggak mungkin kan kalian marah-marah kontok-kontokan, enggak, pokoknya kemarin nggak ada kata-kata detail. Kan nggak mungkin seperti itu, karena kaitannya dengan attitude juga. Nah, supaya menghindari hal tersebut, kalian harus punya dokumentasi, yaitu tadi baik berupa tertulis maupun berupa rekam video ataupun rekam suara. Nah, misalnya nih, Bu, tapi nanti ini
Saya tuh biasanya kurang paham kalau hanya mendengarkan sekali saja, atau kalau enggak gini, misalnya pemahaman saya Bu ketika wawancara itu seperti ini. Nah, kalau ada pemahaman yang belum paham, bukan belum paham sih, artinya gini, takut miss antara pemahaman kalian dengan apa yang disampaikan oleh klien, mending ditanyakan aja. Tapi jangan tanya seolah-olah kalian tidak mengerti sama sekali, tapi lebih ke mengkonfirmasi. Pak, tadi di penyampaian yang bagian ini, Bapak menyampaikan seperti ini. Apakah yang dimaksud adalah seperti ini? Misalnya, benar, beliau akan mengkonfirmasi benar. Kalau enggak, mungkin beliau akan menjelaskan kembali supaya kalian lebih paham. Supaya persamaan persepsinya itu ada. Nah, kalau seandainya, Pak, minta tolong diulangin lagi yang bagian ini, saya tadi nggak ngerti. Nah, itu akan lebih menjengkelkan bagi si klien. Karena kenapa? Dirasa kalian tidak mendengarkan dengan baik. Nah, artinya kalian harus menyampaikannya dengan cara mengkonfirmasi, tapi bukan menanyakan ulang, supaya kalian juga terlihat lebih profesional, gitu ya. Kemudian, jadi dari sini sudah bisa kita pahami bahwasanya dokumentasi ketika kita menggali informasi itu penting, harus punya. Dan itu sebagai bukti kalau seandainya nanti si klien mengubah keinginannya secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah dari sisi karakteristiknya. Jadi mengacu pada karakteristik produk yang dihasilkan. Perangkat lunak yang dihasilkan terdiri dari menu apa saja, masing-masing menu itu bisa ngapain aja, kemudian karakteristik lainnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya karakteristik yang dimaksud itu di sini itu apa sih? Jadi bagian ini loh, apa ya, aplikasimu itu isinya apa aja, menu-menunya itu apa aja. Kemudian sub-sub menunya itu ada apa aja, itu termasuk karakteristik. Jadi yang dimaksud dari karakteristik itu ya bagian-bagian dari aplikasimu itu yang dinamakan karakteristik. Jadi dari tadi Mulki ngomong karakteristik itu adalah bagian dari aplikasimu, menu-menu yang ada di aplikasimu tersebut. Jadi harus dijelaskan tuh. Misalnya ada menu entry data buku. Nah, entry data buku itu fungsinya itu ada apa aja. Dia bisa ngapain saja. Menginputkan kode buku misalnya, menginputkan judul buku misalnya seperti itu harus disampaikan menunya itu ngapain aja. Yang bisa dilakukan di menu tersebut itu apa aja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke yang ketiga. Dari sisi derajat degree atau tingkat dari. Ini di derajat itu merupakan ukuran yang bisa membuat kita memberikan nilai kepada produk yang dihasilkan. Sehingga kita dapat membandingkan antara suatu produk dengan produk yang lainnya. Nah, tingkatannya itu bisa poor, good, atau excellent, atau biasanya kita puas, kurang puas, sangat puas, bagus, sangat bagus, kurang bagus, kan seperti itu biasanya penilaian. Sudah pernah ini pengujian perangkat lunak? Sudah ya kayaknya ya pengujian perangkat lunak? Belum? Sudah atau belum uji perangkat lunaknya? Pengujian otomatis, Bu. Menguji ini ke klien belum? Kalau sampai klien kayaknya belum saya, Bu. Saya Jadi kalau biasanya dari sisi klien itu kan kita pakai angket itu, kalau nggak ada yang namanya pengujian black box biasanya. Jadi ngujinya pakai angket, kemudian di situ ada beberapa pertanyaan kayak tanya tiap karakteristiknya, tiap menunya. Jadi dari sisi menu entry, biasanya entry data, di situ disampaikan kira-kira dari sisi entry data, kemudian di bagian menampilkan datanya itu seperti apa. Jadi entry data, tapi pas ini loh, maksudnya pengisian terus kemudian hasil dari ngisi itu loh, itu gimana, udah bisa menampilkan dengan baik atau belum.
Misalnya seperti itu. Itu tuh ada nilainya. Sudah baik, cukup baik, atau belum baik. Biasanya kayak gitu. Untuk menilai apakah produk kalian sudah berkualitas atau belum. Cuma harus diperhatikan juga bahwasanya tidak semua orang dapat memberikan nilai tersebut. Jadi nggak bisa kalian meminta penilaian terhadap sembarangan orang. Jadi sebenarnya ada lembaga khusus yang bisa menilai, atau kalau nggak pakar yang menilai. Jadi kalian nggak bisa tuh menilai ke sembarangan orang. Jadi harus ke pakarnya supaya kalian menciptakan perangkat lunak yang bagus juga kualitasnya. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau bisa disampaikan nih, kalau bisa dijelaskan bahwasanya kualitas perangkat lunak itu sebenarnya sebagai pemenuh terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, terus kemudian dikembangkan standar yang didokumentasikan secara eksplisit juga, kemudian dia memiliki sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Ini adalah kesimpulan dari pengertian kualitas perangkat lunak. Jadi sebenarnya dia akan berkualitas apabila si perangkat lunak itu sudah menjadi pemenuh terhadap kebutuhan fungsional kinerja dari si klien. Ini adalah kaitannya dengan kualitas perangkat lunak. Terus kemudian kira-kira nih, gimana sih perangkat lunak bisa dikatakan berkualitas? Jadi ada beberapa pokok yang bisa memenuhi, ada 3 nih ya disampaikan, ada 3 pemenuh ketentuan pokok kenapa perangkat lunak bisa dikatakan berkualitas. Yang pertama adalah apabila perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan pemakainya, memenuhi kebutuhan si klien, memenuhi kebutuhan usernya. Jadi perangkat lunak akan dikatakan berkualitas jika dia bisa memenuhi kebutuhan si klien. Yang berarti bahwa jika perangkat lunak tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna, perangkat lunak tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan tidak atau kurang memiliki kualitas. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan tadi ya, dengan 3 kunci utama dari pengertian kualitas menurut ISO ya. Di sana tadi dijelaskan bahwa bahwa perangkat lunaknya harus sesuai dengan ISO apa siapa tadi? Oh, bukan ya, yang value tadi ya. Harus memenuhi kebutuhan si kliennya. Kalau tidak memenuhi, tidak memiliki manfaat ya percuma kan bikin meskipun canggihnya luar biasa. Jadi kalau kita membuat perangkat lunak, tadi tetap saya tekankan harus menggali informasi yang benar. Di awal itu harus mewawancarai customer-nya sesuai menggali informasinya ya ini benar-benar digali sesuai dengan kebutuhan kliennya seperti apa. Jadi kalian jangan menciptakan aplikasi atau sistem informasi yang kemudian sia-sia. Sia-sia artinya apa? Sebenarnya bukan sia-sia sih, tidak bermanfaat aja. Nah, mungkin bisa jadi itu akan bermanfaat untuk klien yang lain, bisa jadi kayak gitu. Karena kebutuhan antara, meskipun tadi saya sampaikan, meskipun sama-sama perpustakaan, mungkin kebutuhan pemakaiannya juga berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan hal-hal tersebut. Terus kemudian yang kedua,
dia akan dikatakan berkualitas jika memenuhi standar pengembangan perangkat lunak. Nah, ini juga penting karena kalau kalian tidak pokok mengembangkan aja kan juga tidak baik nanti hasilnya di akhir. Jadi harus memenuhi standar pengembangannya seperti apa. Jadi jika cara pengembangan perangkat lunaknya tidak mengikuti metodologi standar, maka dapat dipastikan bahwa kualitas yang baik akan sulit atau tidak tercapai. Jadi kalian sudah punya ilmunya, kalian sudah punya knowledge-nya, jadi kira-kira kalau kita akan membangun perangkat lunak itu seperti apa standarnya, kita harus mulai dari mana, misalnya pembuatan prototipe, kemudian kita harus memvalidasi dulu supaya nanti tidak rancu ketika ternyata sudah dikembangkan, sudah dibangun aplikasinya ternyata tidak sesuai dengan keinginan klien. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti nggak sia-sia sudah bangun, user interface-nya sudah bagus, sudah warnanya berwarna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan klien, kan percuma. Jadi bagusnya ya kita bikin prototipe dulu sesuai dengan urutan desain sprint yang sudah pernah kalian coba, dibikin prototipenya dulu, kemudian divalidasi kira-kira ini belum sudah bagus, sudah sesuai kebutuhan, sudah sesuai dengan keinginan kalian apa belum. Nah, seandainya belum, kita kan merevisinya masih di sisi prototipe, jadi nggak susah. Kalau seandainya sudah jadi aplikasi kan misalnya, loh saya nggak mau kayak gini, saya nggak mau ada tabel-tabel di sini, saya nggak mau ada detail-detail di sini, kan merubahnya lebih susah ya Rek ya, karena sudah jadi wes gawe nesor, nggak tidur 2 hari 2 malam, ternyata ditolak, direvisi. Kan mending ketika pembuatan prototipenya direvisi. Nah, kemudian yang terakhir nih, memenuhi sejumlah kriteria implisit. Jika salah satu kriteria implisit tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perangkat lunaknya tidak dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Nah, ini adalah sudah ya 1, 2, 3 standar yang diberikan apabila perangkat lunak itu dikatakan berkualitas. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah selesai ternyata. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Sudah presensi semua? Sudah, Bu. Ya, yang presensi hadir semua. Yang presensi yang kemudian nggak hadir ada nggak? Senyum-senyum ada ini berarti. Teman saya, Bu. Ya, tapi jawabnya di hati. Biar buluknya nggak tahu. Oke, sepertinya ini ya, dibuatkan grup sama Bu Rate ya untuk mata kuliah ini. Sudah ini belum? Sudah join belum? Sudah. Sudah semuanya. Oke. Ya, mungkin nanti informasi selanjutnya bisa saya sampaikan di situ kaitannya dengan perkuliahan kualitas perangkat lunak. Jadi ini sih sebenarnya kalau kalian ingin belajar untuk menilai kualitas perangkat lunak kalian sudah bisa diangan-angan karena kalian perangkat lunaknya sudah punya 3 produk mulai dari semester 1, dari semester 3, habis ini ketambah nih di semester 4. Jadi sambil diangan-angan kira-kira nanti saya
perangkat lunak saya sudah berkualitas belum ya, sudah memenuhi dengan kebutuhan klien belum ya, sesuai ada apa namanya dari sudut pandang value-nya sudah ada belum ya, dari sudut pandang usernya sudah dikatakan baik apa belum ya. Kalian sudah bisa menilai dari produk-produk kalian yang sudah dibikin. Kemudian dari produk kalian yang sudah dibikin, kira-kira feedback-nya dari klien itu seperti apa, kan sudah bisa mengira-kira, oh perangkat lunak saya sudah dikatakan berkualitas karena sudah memenuhi kebutuhan klien, sudah memberikan nilai yang manfaat buat klien, misalnya kayak gitu kan sudah bisa diangan-angan. Jadi next untuk di semester 4 ini kalau misalnya tuh produk saya ternyata masih kurang ini, kualitasnya kurang bagus karena belum memiliki nilai yang ini yang bagus, manfaatnya kurang bagus, kurang baik, nih, misalnya kayak gitu. Jadi nanti berarti saya ketika menggali informasi terhadap klien, saya harus benar-benar mendapatkan informasi yang tepat. Jadi saya benar-benar harus mendengarkan. Apabila saya nggak paham, saya harus mengkonfirmasi supaya supaya keinginan kliennya juga terpenuhi, supaya apa yang saya bangun juga sesuai dengan kebutuhan kliennya. Gitu ya. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak, kita akhiri nih. Kita ketemu minggu depan. Di kesimpulan, yang mana ya? Sebentar, saya cek lagi. Ding. Ya, eksplisit tadi di mana ya? Tadi di mana ya eksplisit? Saya kok lupa. Di ini nggak dicatat nggak? Oh, saya. Ya, tadi dari sisi ini ya, memenuh kebutuhan fungsionalnya ya. Ya. Jadi kalau dari sisi kriteria, itu dilihat dari sisi implisitnya. Nah, kriteria itu tadi di kesimpulan, kalau nggak salah saya menyampaikan bahwa pemenuhnya secara kebutuhan fungsionalnya itu eksplisit, secara pengembangan standarnya itu secara eksplisit juga. Tapi dari sisi sifat-sifatnya itu secara implisit. Nah, tadi yang saya sampaikan di bagian terakhir, saya search lagi ya. Oke, di sini kan disampaikan kalau yang implisit adalah dari sisi kriteria. Nah, kriteria itu termasuk sifat nggak? Nah, kalau ini kan ternyata yang menjadi bagian eksplisit itu dari sisi fungsional sama pengembangan standar. Sedangkan yang dari sisi implisit adalah sifat-sifat. Jadi yang diharapkan dari sifat secara yaitu tadi karakteristik yang ada di aplikasi, menu-menu yang ada di aplikasinya. Karakteristiknya seperti apa yang ada di aplikasi, itu yang menjadi pemenuh kebutuhan implisitnya. Kira-kira seperti itu. Iya, lebih ke karakteristiknya dari aplikasi tersebut. Jadi
kan misalnya sama-sama sistem informasi perpustakaan nih tadi, cuma yang ada di dalam aplikasi atau sistem informasi tersebut kan berbeda antara instansi satu dengan yang lainnya. Saya contohkan yang ada di Polij, terus sama misalnya SMA 2 Jember, itu kan sama-sama perpustakaan nih, tapi kan belum tentu karakteristiknya sama. Pasti ada sisi yang berbeda, meskipun komponen utamanya mungkin tetap sama. Ada entry data mahasiswa atau siswa atau keanggotaan, entry data buku, kemudian ada form menu, form peminjaman, ada form pengembalian, mungkin sama-sama ada itunya, cuma kan karakteristik yang ada di dalamnya kan berbeda. Oke, ruang lingkupnya aja berbeda, tingkat universitas sama tingkat SMA. Kan seperti itu. Oke. Ya, nanti saya share di e-learning ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Udah, thank you aja. Hari ini minta tugas apa? Loh, saya nawarin. Udah cukup, ada yang tanya kan enggak? Kalau nggak ada kita ketemu minggu depan nih. Buku tugasnya belum dikasihkan, saya nggak mau selesai. Nggak, hari ini nggak ada tugas dulu. Tugasnya mungkin minggu depan, rapel sama minggu ini, tapi minggu depan. Sama aja malah banyak ya. Ya, kita nggak ada tugas dulu, jadi kita masih ini di minggu pertama masih anggap aja ini refreshing ya. Refreshingnya di awal, nanti akhir-akhir tugas juga. Jadi kita nggak ada tugas dulu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu minggu depan. Jangan lupa presensi. Presensinya terakhir sampai dengan jam 13, jam 1. Terus kemudian nanti ini saya share di e-learning. Sudah cukup? Cukup. Oke, kita ketemu minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.